di salah satu perbankan, dan kemudian saya punya 1 orang istri dan 1 orang baby 9 bulan, dan setiap hari ya saya di rumah terus, apalagi dengan keadaan seperti ini WFH ya, sudah hampir 1 tahun lebih ini WFH terus. Nah, dari teman-teman di sini kebanyakan saya nggak tahu apakah WFH atau ada yang masih ke kantor segala macam, tapi satu hal, selalu taati kesehatan, prosedur kesehatan. Ini pesan sponsor ya, karena saya merasa sangat penting, karena dalam keluarga saya yang terdekat pun ada yang kena. Yang paling dekat saya pun ada yang terkena, ya tapi puji Tuhan gejalanya tidak sampai parah, dan sekarang lagi isolasi mandiri. Jadi tetap proteksi kesehatan, kalau memang bekerja harus keluar, tetap harus benar-benar jaga kondisi tubuh. Karena hari-hari ini memang keadaan tidak mudah, tapi satu hal yang kita yakin dan percaya bahwa kita punya sugar daddy. Oh, bukan sugar daddy ya, tapi sweet daddy. Ayah yang manis. Sebelum masuk, saya mau minta tolong dong teman-teman untuk nanti bantu saya. Saya ada satu pertanyaan dulu nih sebelum masuk ya. Nanti bisa tulis di kolom chat aja semuanya. Nanti bagi teman-teman, kalau dengar Bapa di surga, karena kan kita diajar dari kecil sekolah minggu kan doa Bapa kami kan. Jadi kita bisa menyebut Allah di surga, dia memang Tuhan, dia raja di atas segala raja, tapi dia juga sekaligus Bapa yang baik. Nah, kalau teman-teman dengar kata Bapa di surga, satu kata menurut teman-teman apa yang mewakili Bapa di surga? Boleh bantu saya chat semua ya, satu kata aja. Yang mewakili Bapa di surga itu apa menurut teman-teman? Saya mau lihat nih di kolom chat. Kasih dari Ronald, oke. Sayang, oh ini nyambung nih ya, kasih sayang. Wah ini bukan kebetulan ini. Ini kode keras ini ya, kasih sayang. Oke, yang lain silakan. Satu kata apa? Cinta. Wah ini lagi berbunga-bunga semua ini kayaknya anak-anak Alfonsus ya. Apalagi? Ayo, ayo. Maharahim. Oke, setia, setia, termanis. Oh, luar biasa. Ada lagi? Baik, iya. Penyayang, oke. Iya. Rela berkorban, oke. Nah, sabar. Oke, berarti ini yang ngomong sabar nih berarti sering bikin kesel nih mungkin ya, tapi dia sabar sekali ya. Enggak. Oke, nah terus apa lagi? Sahabat, iya. Iya, memang semua kita ketik adalah semua yang positif. Mekas. Apa tuh mekas tuh? Bahasa apa ini mekas ini ya? Mekas. Oke. Apalagi? Ini yang nulis Jonas. Oke. Tapi bukan jomblo ngenes kan ya? Oke. Bercanda ya. Oke, oke. Ya. Nah, malam hari ini tentang ya Bapak yang baik, Bapak yang manis. Kenapa kok dibilang Bapak yang manis? Saya hari ini juga sebagai seorang bapak. Saya nggak tahu di sini apakah sudah ada yang menjadi seorang papa yang sudah punya anak. Tapi saya hari ini jadi seorang papa dan saya mulai tahu dan mulai belajar. Oh, ternyata begini tuh menjadi seorang papa ya. Walaupun anak saya masih baby, tapi sudah mulai ada apa ya di hati ini. Oh, ini toh seorang papa ya. Dan perjalanan saya masih sangat panjang. Dia masih baby, dia masih belum tahu apa, masih belum bisa apa-apa. Nanti kalau dia sudah makin gede, mulai seumuran SD, SMP, mulai bandel, nggak tahu ya, SMA, nanti seumuran saya, waktu saya kuliah dulu, saya bandel sekali, kalau ada yang pernah tahu cerita saya. Nah, saya mulai membayangkan, oh, jadi seorang bapak itu ternyata nggak mudah juga. Ya kalau anaknya ini, anak yang luar biasa ya, penurut, penyayang, patuh, taat. Nah, kalau anaknya seperti saya mau mulai membayangkan saya dulu waktu SD, SMP, SMA, kuliah, itu papa saya kayaknya ya benar kayak tadi dibilang sabar, penyayang, cinta. Padahal papa saya bukan papa yang sempurna. Saya ada sakit hati dengan papa saya juga. Saya pernah ada kepahitan dengan papa saya. Saya nggak bisa mengampuni papa saya juga pernah sebelum saya hidup baru. Bahkan baru beberapa tahun sebelum papa saya meninggal, baru dia menerima Yesus. Dan saya bisa mengampuni dia sebagai papa. Tapi sebelum itu, saya sebagai anak, saya sangat-sangat benci sekali dengan papa saya.
itu papa kita yang di surga. Tapi saya juga ingat juga, walaupun papa saya jahat, tapi selama, kalau saya boleh flashback, saya sangat ingat dulu zaman saya masih kecil, masih TK, SD, zaman masih ada dingdong, mungkin di sini seumuran ini sudah nggak tahu ya, yang game dingdong yang harus datang ke suatu tempat, di situ ada tempat game yang main dingdong, ada konsolnya itu main di situ. Itu saya selalu ingat setiap minggu selalu diajak papa saya, digonceng, masih kecil, taruh di depan, naik sepeda motor, digonceng, dan papa saya yang bawa koinnya. Jadi itu kan masih pakai koin itu, 100 rupiah, masukin koin, main-main. Itu papa saya selalu nyiapin koin segenggam. Jadi 1 jam saya main, nanti game over, papa saya langsung masukin lagi koin supaya bisa main terus ya. Kalau teman-teman tahu petualangan gitu, kalau tengah-tengah mati game over kan harusnya continue, harus masukin koin lagi. Nah itu papa saya terus masukin koin sampai akhirnya saya bisa main terus sampai akhirnya ketemu raja terakhir dan menang dan tamat. Itu saya senang sekali. Dan saya masih ingat itu. Udah nggak berhenti sampai di situ. Flashback saya dengan pengalaman dengan papa saya juga ingat. Sebentar lagi, 6 bulan lagi kan mau Natal. Ini cepet ya ngomong-ngomong, tahun 2021 udah setengah jalan. Siapa dulu yang resolusinya tahun ini mau punya pacar, udah punya pacar belum? Sudah setengah jalan ini ya. Siapa dulu yang resolusinya tahun ini mau omset usaha naik atau mau promosi, dapat gaji atau apa segala macam lebih bagus. Ini sudah setengah jalan, tapi saya nggak ngomong tentang itu. Sebentar lagi mau Natal, 6 bulan lagi, nggak kerasa. Dulu saya ingat banget, setiap sebelum malam Natal, itu saya selalu terbiasa cari sepatu, taruh di depan rumah, kemudian taruh rumput di atasnya. Dan itu yang ngajarin dari papa saya. Dia bilang nanti waktu malam Natal sampai nanti Natal, itu akan ada center class dengan rusanya datang mau kasih kamu kado. Jadi kamu doa aja, minta. Itu padahal papa saya yang belum mengenal Tuhan loh. Papa saya bukan pengikut Yesus, tapi dia tahu, kan saya dari kecil sekolah di Katolik, dia kasih tahu saya seperti itu. Kamu kasih rumput, nanti rumput ini untuk makan rusanya. Nanti kalau rusanya udah kenyang, si center class akan kasih kamu kado yang kamu mau. Itu saya lakukan terus mulai dari umur berapa? Dari kecil sampai terakhir kalau nggak salah umur 6 atau 7 tahun. Setiap tahun saya selalu dapat kado. Ternyata setelah umur 7 tahun, saya baru mulai tahu, dan saat itu juga papa mulai, bukan papa yang cerita, tapi kakak saya yang cerita bahwa selama ini center class itu yang kasih kado setiap tahun itu adalah papa saya sendiri. Karena apa? Saya pernah jadi anak kecil, jadi awesome, jadi sangat, center class benar-benar ada ya. Karena selalu kasih surat tuh. Saya dapat kado, dan kadonya ini selalu yang saya pengen. Dan ada surat di situ. Roy, kalau ke dokter gigi jangan nangis ya. Loh, kok center class bisa tahu nih ke dokter gigi saya nangis? Ya, ternyata yang kasih surat juga papa saya, yang kasih kado juga papa saya. Sampai suatu hari di tahun tertentu umur saya yang waktu terakhir 6-7 tahun sampai malam Natal kok nggak dapat kado ya. Saya tunggu terus sampai akhirnya tahun baru tanggal 2 baru dapat kado, dan ini dapat kadonya yang paling terakhir. Biasanya waktu Natal udah dapat, ini tahun baru dapat. Dan ternyata setelah itu saya dengar dari mama bahwa pada saat itu keadaan ekonomi kita lagi nggak bagus, dan papa untuk beli kado aja itu sampai harus menunda karena benar-benar nggak ada uang. Dan saya tahu bahwa papa saya yang nggak sempurna, yang sering kali tanda kutip menyakiti hati anaknya, itu aja baik seperti itu. Dan dia mau memberikan yang terbaik. Saya sampai sekolah, sampai kuliah, semua dibiayai papa. Padahal papa saya, kalau boleh dibilang, saya ini dilahirkan dari keluarga yang menengah ke bawah. Sampai papa saya meninggal, saya juga keluarga tidak pernah punya mobil. Dan rumah saya sangat kecil sekali di daerah, rumah saya dari Kediri, rumah saya tuh hanya lebarnya tuh 4 meter. Rumah kecil sekali. Saya keluarga sederhana, papa saya hanya karyawan di gudang garam ya kalau tahu di Kediri. Dan kita hidup sangat berkecukupan sekali, menengah cenderung ke bawah. Tapi dia selalu memberikan yang terbaik. Dan saya tahu setiap hari itu papa ngelembur. Berangkat pagi jam 8, pulang jam 7, jam 8. Itu malam setiap hari seperti itu. Bahkan Sabtu Minggu dia masih kerja. Semua untuk anak-anaknya. Saya 4 bersaudara. Saya bungsu dari 4 bersaudara. Nah, kalau kita punya memori seperti ini dengan papa kita yang di bumi, walaupun dia
dalam tanda kutip jahat, tapi dia memberikan yang terbaik dari kehidupan dia. Saya juga nggak tahu, mungkin di sini ada yang punya pengalaman dengan papahnya yang nggak manis, malah ada pengalaman yang pahit dengan papanya di bumi ini. Tapi sepahit-pahitnya papa kita di bumi ini, dia pasti ada sesuatu yang baik, yang manis, yang bisa kita kenang. Dan sampai hari ini pun sudah berapa tahun papa saya nggak ada, sudah hampir 4-5 tahun ini papa saya nggak ada, saya tetap bisa mengenang kebaikan dari papa saya. Nah, dalam ayat kitab suci, saya langsung masuk dalam ayat, saya share screen ya. Ada yang saya dipukul papa. Oh, kalau saya mau ngomong tentang dipukul papa, itu saya di rumah saya ada 2 senjata andalan yang dipakai papa saya kalau mau mukul saya. Yang pertama itu adalah sabuk. Itu sabuk, tapi untungnya papa saya ini bukan orang yang kaya ya, jadi sabuknya tuh nggak ada tulisan LV atau H. Itu kalau disabet kan ngecap LV atau H itu kan juga malu juga, ini ngecap-ngecapnya LV, HH, tapi dia sabuk biasa aja. Itu senjata pertama papa saya. Senjata yang kedua adalah kemucing. Kemucing tahu ya teman-teman ya, kemucing itu kalau masih ada bulunya disabetin nggak sakit. Tapi ini bulunya udah disabutin semua. Itu bukan lagi kemucing, jadinya rotan itu. Itu sakit sekali. Dan saya itu pernah masih kecil, masih SD kan pakai celana pendek ya, putih merah. Itu justru papa saya sengaja pukul saya di bagian kaki. Kan ngecap semua itu. Namanya anak kecil, kan malu kalau diliatin anak-anak teman-temannya. Kamu baru dimarahi ya, diejek-ejek, dibully, itu kakimu udah bekas-bekas. Tapi justru ketika itu papa saya nyuruh saya ke sekolah. Wah, itu betapa saya sakit hatinya, betapa saya merasa dipermalukan. Udah dipukulin, tapi dipermalukan depan teman-teman juga. Saya banyak sekali pengalaman yang enggak bagus, pengalaman yang jelek dari papa saya di bumi. Tapi saya tetap bisa merasakan bahwa dia baik. Nah, hari ini kita mau belajar, share screen-nya sudah keluar? Udah muncul? Ya, udah muncul kok. Munculnya full atau setengah? Full. Full ya, oke. Ya. Nah, di sini saya belajar bahwa Bapa kita di surga, dia yang tidak pernah memberikan sesuatu yang jelek, yang jahat, tapi seringkali kita ini salah mengerti sama dia. Bahwa kadang pernah di sini, nggak tahu siapa di sini yang pernah berdoa, Tuhan ini semua gara-gara Engkau nih. Gara-gara Engkau nggak menolong kami, atau gara-gara doa kita nggak dijawab, semua kejadian keburukan semua menimpa ini gara-gara semua. Atau bahkan saya kemarin juga ada yang ngomong dia kecewa sama Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang kecewa dengan Tuhan, saya justru bilang bahwa bagus. Oh, kok bisa kecewa sama Tuhan kok bagus? Artinya apa? Kalau kita kecewa sama Tuhan, kecewa itu kan ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau kita kecewa dengan Tuhan, berarti pertanyaannya selama ini kita berharapnya pada siapa? Pada Tuhan. Cuma harapannya nggak sesuai dengan yang kita mau, akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Tapi setidaknya satu poin positif, kita sudah berharap sama Tuhan. Nah, hal lain yang perlu kita olah adalah ego kita, daging kita. Nah, seringkali nggak sesuai dengan apa yang kita mau, karena yang tahu yang terbaik buat kita itu bukan kita. Bahkan bukan papa mama kita, tapi Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Bagi kita, rencana A ini baik bagi kita. Tapi bagi Tuhan belum tentu loh. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang tahu awal dan akhir hidup kita. Menurut kita, pandangan kita kan hanya bisa tahu, ya hanya ke depan ini. Pandangan kita ke besok aja kita nggak tahu. 5 menit ke depan akan terjadi apa aja, kita nggak tahu. Maka itu seringkali kita ini sok tahu. Tapi kita ada Bapa yang maha tahu. Nah ini bedanya. Bedanya manusia dengan Bapa di surga. Manusia seringkali sok tahu. Bapa kita ini maha tahu. Nah, ayat ini yang meneguhkan saya. Galatia 4 ayat 6-7 ya. Boleh bantu baca, Rinda? Ada di layar ya. Ada kok. Silakan. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat Lanjut. 7.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu akan adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Di sini ditulis bahwa karena kamu, ganti aja dengan kata-kata karena aku ya, karena aku adalah anak, maka Allah telah menyuluh roh anaknya ke dalam hatiku yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya suka mengganti kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga dengan saya ketika saya baca kitab suci. Karena Bible, kitab suci ini, ya ini surat cinta Bapa kita di surga. Kita bisa temui dia kapan aja, kita bisa kangen sama dia kapan aja, ketika kita buka kitab suci ini, kita bisa tahu bahwa dia mengasihi kita. Nah, karena kita ini adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, tentu ini adalah Roh Kudus, bukan roh najis, karena roh anaknya ke dalam hati kita. Berarti yang pertama adalah kita semua ini udah kudus. Ini yang harus kita pegang dulu, kita fokus. Nggak peduli semalam baru melakukan dosa apa itu, si Budi ada nggak, si Budi nggak ada ya, ini saya ngayal aja, si Budi lah, si Kevin lah, si Bejo lah, si Paijo, semalam baru melakukan dosa apa, tapi tahu bahwa ada roh Tuhan di dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah ini luar biasanya, kita bisa berseru pada Tuhan, itu ya Aba, ya Bapa. Papa, Father God. Kalau saya bilang dalam bahasa Inggris, saya suka tuh pakai istilah Father God, Allah Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dan ini luar biasanya, karena kita ini adalah anak Allah, maka kita ini adalah ahli waris oleh karena Allah. Dan oleh karena itu diteguhkan lagi dalam ayat yang selanjutnya adalah Matius 7 sampai 9 sampai 11 ini. Boleh bantu Zita, boleh? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, nanti suatu saat saya juga berdoa ya untuk supaya banyak dari tempat teman-teman di PD Afonsus ini suatu saat akan merasakan menjadi seorang bapa. Nah, tapi ketika kita sudah menjadi seorang bapa, kita nanti akan tahu ya, seenggak mampu-mampunya kita atau sejahat-jahatnya kita atau seberdosa-dosanya kita atau sebejat-bejatnya kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak kita. Karena dia ini yang keluar dari darah dan daging, dia keturunan kita. Jadi kalau anak kita minta roti, kita pasti usahakan kasih dia roti. Kalau dia minta ikan, kita pasti usahakan kasih dia yang dia butuhkan. Bukan kasih dia ular, bukan mencelakakan. Nah, ayat yang ke-11 inilah poinnya. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kuncinya ada di sini. Jika kita yang jahat, yang masih berdosa, yang masih enggak jelas ini, ya, yang masih terus-terusan jatuh mengecewakan Tuhan, kita aja bisa memberikan yang terbaik pada anak-anak kita. Tapi apalagi Bapa kita di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kuncinya adalah kepada mereka yang meminta. Nah, pertanyaan, sudah minta belum kita selama ini? Kita seringkali sungkan sama Bapa ya, karena kita menganggap dia jauh. Aduh, enggak lah, aku masa minta-minta sih. Tapi kalau dulu teman-teman flashback masih kecil ya, masih balita, TK, SD, kalau pengen mainan atau pengen diajak kemana, itu mintanya ke siapa? Pasti ke papa. Nggak mungkin minta ke tetangga. Kita kan bukan anak tetangga, kita anak papa kita sendiri. Nah, hari ini kalau kita dalam kehidupan kita, kok ada sesuatu, minta pertama kali langsung ke Bapa. Kita nggak akan kemana-mana lagi. Karena inilah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan intim. Nggak ada yang salah dengan minta. Tapi nanti dalam perjalanan, karena tadi yang di awal disebutkan ada rohnya yang kudus dalam hati kita, yang menyebut dia Aba dan Bapa, dalam perjalanan nanti rohnya yang kudus ini yang akan memurnikan setiap permintaan kita.
Mungkin di awal permintaan kita hanya untuk ego kita, hanya untuk kesenangan kedagingan kita. Tapi tetaplah minta. Karena ini perintah Allah. Mintalah pada Bapa. Dalam perjalanannya, nanti lihat ya, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Apa yang kita minta tidak lagi ego melulu. Apa yang kita minta tidak lagi menurut pandangan manusia atau kedagingan kita. Kita bisa minta untuk keselamatan orang lain. Kita bisa minta sesuatu buat orang lain. Kita bisa minta rezeki penyertaan buat orang lain. Kita sudah nggak lagi fokus kepada diri kita. Nah, ketika kita sudah di tahap itu, inilah tahap yang dinamakan rekan sekerja Allah, partner with God, partnership with God. Dan Tuhan hari ini mencari orang-orang yang seperti ini. Diteguhkan dalam kitab suci Injil hari ini ya, sangat banyak tuaian, tapi nggak ada pekerja. Mintalah pada Tuhan supaya dikirimkan pekerja. Siapa pekerjanya? Ya kita semua hari ini. Tapi semuanya itu dimulai dari mintalah pada Bapa. Nanti dia yang akan mengajar step by step. Minta-minta mulu itu kan pasti anak kecil. Karena dia kan nggak bisa usaha, nggak bisa apa-apa. Dia minta-minta terus. Tapi semakin dia dewasa, dia akan semakin berpikir bahwa nggak semuanya harus diminta ternyata. Nggak semuanya harus dikabulkan ternyata. Nggak semuanya perlu ternyata. Dan itu adalah atribut orang dewasa. Ketika kita sudah tahu memilah mana yang perlu, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, mana yang nggak sesuai dengan kehendak Allah, mana yang hanya egoku, dan segala macam. Selanjutnya adalah ayat Lukas 10:22 ini. Boleh bantu, Alvin? Lukas 10 ayat 22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Dalam ayat ini ditegaskan lagi tentang pengenalan, roh pengenalan. Dalam hidup ini, untuk kita bisa mengenal Tuhan, itu nggak gampang. Kenapa saya katakan nggak gampang? Karena seringkali Tuhan kita disalah mengerti. Yesus disalah mengerti dalam kehidupan kita. Karena kita menilai Tuhan dari kehidupan kita sendiri, dari kacamata manusia. Padahal Tuhan tadi di awal dia adalah Alfa dan Omega, dia mengetahui kehidupan kita semua dari surga. Dia tahu segala kebutuhan kita, dia tahu segala keinginan kita karena dia yang menciptakan kita. Bapa kita adalah yang menciptakan kita. Nah, Yesus putranya adalah yang menebus kita. Roh Kudus pribadi ketiga adalah yang menguduskan, menghibur, dan menolong kita. Jadi lihat ya, dari awal kita diciptakan, kita jatuh dalam dosa, ditebus, kemudian dituntun terus, dikuatkan, dihibur, ditolong, dikuduskan. Semua lihat, dari awal kita lahir sampai seterusnya nanti, semuanya kayak kerja Bapa. Nggak ada yang effort kita loh. Kita semua diciptakan secitra dengan Tuhan. Yang menciptakan Tuhan. Dalam Mazmur Daud, di kandungan ibuku engkau menenun aku, engkau mengetahui hari-hariku. Bapa yang menciptakan. Ketika kita sudah hidup dengan berjalannya waktu, jatuh dalam dosa, siapa yang menebus? Yesus yang menebus. Nggak ada effort kita. Nggak ada kita harus berbuat baik dulu lah, baru diampuni atau segala macam, nggak ada. Jadi saya bisa katakan dengan kalimat sederhana, saya ketika tahu ini kebenaran ini membuat saya yakin bahwa Bapa Allah di pihak kita. Kalau sudah Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Yaitu ini, dosa kita di masa lalu, dosa kita hari ini, dan dosa kita di masa depan, yang kita nggak tahu hidup sampai kapan, kita masih melakukan dosa, semua sudah diampuni. Karena ada Yesus yang menebus. Kabar baik ketiga adalah ada Roh Kudus yang menguduskan, menghibur, menolong. Jadi hari ini kalau teman-teman sedang dalam masa-masa titik rendah dalam kehidupan, entah dalam percintaan ya anak muda, dalam karir, keuangan, atau ada anggota keluarga yang sakit, kematian, segala macam, merasa dalam titik rendah dalam kehidupan, ketahuilah bahwa ada Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah sadar ini semua, hidup ini nggak ada beban, nggak ada ketakutan. Kita diciptakan Bapa, ditebus Yesus, dihibur Roh Kudus.
Apalagi yang mau kita takutkan? Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi diperlukan, nggak gampang, diperlukan roh pengenalan akan Allah. Dan ini bisa kita minta. Dan pengenalan akan Tuhan itu bukan 1-2 malam, tapi seumur hidup kita. Sampai putih rambut kita, kita ini terus mau mengenal Tuhan. Tapi kabar baiknya, saya mau katakan malam hari ini ada beberapa orang di sini, sekitar 30 orang ini, Tuhan udah mengenal kita. Bagian kita yang mau mengenal Dia. Tapi tenang, Tuhan udah kenal kita. Dan selanjutnya ayat berikutnya Roma 8 14-17. Boleh bantu Ronald, boleh bacakan buat kita? Ya, Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang telah membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Thank you. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, pertanyaannya hari ini, kita dipimpin oleh siapa? Roh Allah kah? Atau ego kah? Atau kedagingan kah? Atau malah dipimpin oleh roh jahat? Itu semua bisa jawab masing-masing daripada kita. Ini refleksi. Tapi hari ini, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita ini anak Allah. Sebab itu, kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Allah, kita nggak akan lagi jadi budak dosa. Kita nggak akan jadi hamba uang. Kita nggak akan jadi hamba pekerjaan atau hamba di luar Tuhan. Karena hari ini kita mau menundukkan diri hanya pada satu-satunya Tuhan. Karena ketika kita sudah menundukkan diri pada Tuhan, segala aspek kehidupan itu kita dalam kontrol kita. Artinya dalam genggaman kita, dalam pengaturan kita ketika kita menundukkan diri pada Tuhan. Tapi yang terjadi ini sekarang ini kebalik-kebalik. Kita seringkali menundukkan diri pada uang misalkan. Kita jadi hamba uang. Kita mengukur segala sesuatu dari uang. Kita bekerja sampai mungkin sakit, sampai meninggalkan anak istri semua demi uang. Jadi akhirnya segala sesuatu ini terbalik-terbalik. Jadi ketika kita mendekat sama Tuhan, motivasinya udah salah. Karena kita bukan hamba Tuhan. Kita memakai Tuhan untuk mensupport kita menjadi hamba-hamba yang lain. Tapi kita mau balik, bahwa kita ini anak Allah, kita ini hamba Tuhan, dan oleh karena itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kabar baiknya kalau kita sudah submit kepada Tuhan, kita nggak akan takut lagi. Hari ini refleksi, saya pun juga masih terus refleksi dan terus hidup dalam pertobatan. Kalau masih muncul rasa ketakutan dalam hidup ini tanda sederhana. Tanda sederhana bahwa kita ini belum submit 100% pada Tuhan. Karena kalau orang yang sudah submit 100%, menundukkan diri pada Tuhan, nggak akan lagi ada muncul takut. Karena takut ini sumbernya dari dua. Dari dosa dan luka. Orang-orang yang berdosa cenderung ada luka. Orang-orang yang terluka cenderung berbuat dosa. Dua hal ini yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Seperti Adam ya, ketika dia jatuh dalam dosa, dia kan menjauh dari Tuhan. Sampai Tuhan berjalan ketika di Taman Eden, di Kejadian, dia tak sampai mencari kan, where are you Adam? Pertanyaannya, Tuhan tahu nggak kalau Adam berdosa? Tahu. Tuhan memanggil Adam, where are you Adam? Di mana kamu Adam? Karena Adam yang menjauh, karena kita manusia yang menjauh, karena dia sadar akan dosa dan luka dalam dirinya, maka dia menjauh dari Tuhan. Padahal sebaliknya yang Tuhan mau adalah ketika kita berdosa, ketika kita terluka, justru semakin mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang benar, bukan untuk orang sehat, tapi dia
datang untuk orang berdosa dan untuk orang sakit. Kalau hari ini kita semua merasa bahwa kita ini orang berdosa, masih sakit, butuh tabib, butuh Tuhan, mendekat. Karena ada tertulis, mendekatlah pada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Ini luar biasanya Tuhan kita. Kita satu langkah aja kepada Tuhan, dia akan beribu-ribu langkah kepada kita. Kita hanya dibutuhkan satu langkah aja. Nah, where are you, Adam? Di mana kamu, Adam? Kita seringkali gara-gara dosa dan luka, kita menjauh dari Tuhan. Dan ketika itu kita datang kepada Tuhan, kita mulai ngomong gini, Tuhan, aku takut Tuhan, takut untuk Engkau hukum, karena aku berdosa, karena aku terluka, takut, ya kan? Kata-katanya takut. Tapi kita mau ganti. Jangan lagi takut mendekat pada Tuhan. Ketika kita hari ini merasakan kita berdosa, terluka, justru harus kata-katanya gini, Tuhan, aku rindu sama kamu. I miss you, Lord. Rindu itu menunjukkan bahwa ada keintiman. Bukan lagi takut. Tuhan, aku takut Tuhan ketemu Engkau. No, tapi aku rindu. Nah, kerinduan kita ini akan timbal balik dengan Tuhan. Tuhan lebih rindu lagi. Karena roh yang ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tadi kita tahu ya, ada Roh Kudus yang selalu menguduskan, menghibur, menolong kita dalam kejatuhan, dan dia bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita ini anak-anak Allah. Dan ayat yang terakhir, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Ini penegasan dari ayatnya di awal tadi ya, ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi hari ini satu doa yang diajarkan oleh Tuhan, saya dengar ini akan selesai, doa Bapa kami itu sangat bagus sekali. Karena dengan doa Bapa kami, itu Yesus mengajarkan bahwa kita dengan Bapa itu sungguh-sungguh sangat dekat sekali. Di awal kan Bapa kami yang ada di surga. Itu menunjukkan suatu kedekatan. Dan dari doa Bapa kami itu kita bisa melihat bahwa pengampunan dosa diletakkan di akhir-akhir loh. Jadi dia, Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Semuanya all about Bapa di surga. Karena apa? Karena ini hati-hati. Ketika kita fokus kita pada dosa ya, sedikit-sedikit dosa, itu ego. Fokus kita pada diri sendiri. Kita lupa bahwa tadi di awal saya sudah bilang, dosa kita sudah diampuni. Dosamu nanti masa depan nih juga sudah diampuni. Nah, kalau sedikit-sedikit fokusnya dosa, kita ini kayak merendahkan karya Tuhan di salib. Nah, gimana kita mau balik? Yesus itu sudah mengajarkan dari doa Bapa kami. Pertama, fokusnya ke Allah Bapa di surga, memuliakan Dia, memuji Dia, karena kerahimannya, karena kebaikannya. Baru terakhir, berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jadi fokusnya itu semua kepada Bapa. Put God first. Ketika Tuhan yang pertama, maka segala sesuatu akan jatuh tepat pada tempatnya. Nah, Bapa kita di surga itu mengasihi kita. Tadi kan sweet daddy, dia Bapa yang manis, mengasihi kita ini bukan karena apa yang kita kerjakan. Dia mengasihi kita ini simply of who we are, siapa kita ini. Kita ini anak-anak Allah. Jadi dia tidak mengasihi karena what have we done, bukan apa yang kita kerjakan. Tapi dia mengasihi karena ya memang kita ini anak-anaknya. Dan oleh karena itu, karena kita sudah tahu kebenaran ini, dan kita mau switch fokus kita, enggak lagi kepada ego, pada diri kita. Karena kalau kita lihatnya kepada diri kita, pasti kita akan merasa ini berdosalah, terlukalah, segala macam. Tapi kita mau switch pada Allah yang kudus. Maka lihat ya, ini pengalaman iman bisa dirasakan nanti masing-masing dari teman-teman, nanti bisa kesaksian next-nya. Lihat apa yang Roh Kudus perbuat dalam kehidupan kita. Kita sudah diampuni, tapi memang untuk mengubah mindset, pola pikir, merubah kata-kata kita, merubah kecenderungan kita, semuanya dibutuhkan
kitab suci, firman Tuhan. Karena inilah Allah sendiri yang berkata. Nah, maka kalau kita fokus pada Tuhan, maka kita akan terus masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan kita. Tertulis seperti itu. Dan terakhir saya mau kasih satu bocoran. Ini bocoran ini paling nggak disuka oleh si jahat. Karena apa? Si jahat hari ini, cara kerjanya dia adalah, dia selalu bawa kita pada kelemahan kita. Dia selalu bawa kita terus pada diri kita, pada dosa kita, pada kelemahan kita, pada kekurangan kita, pada luka kita, pada hal-hal yang mengecewakan kita. Itu cara kerja si jahat. Karena dengan seperti itu kan kita jadi mengecewakan hati Tuhan. Kita jadi meremehkan kuasa Tuhan. Kita jadi tidak percaya dalam kasih Tuhan. Tujuan si setan sebenarnya bukan untuk kita memuja dia. No. Kita nggak perlu memuja setan. Dengan kita menyakiti hati Bapa aja, setan udah seneng banget. Karena goalnya dia itu. Semakin banyak anak-anaknya yang dikasihi Tuhan, justru anak-anak ini menyakiti hati Tuhan. Membuat Tuhan kecewa. Membuat Tuhan sedih. Itu goalnya si jahat. Jadi kita nggak perlu sampai menjadi pemuja setan atau segala macam, nggak perlu. Tapi dengan kita meragukan kasih Tuhan, dengan kita takut, dengan kita khawatir, dengan kita sedikit-sedikit fokus pada dosa kita, itu yang dimau si jahat. Karena apa? Apa yang engkau fokuskan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus pada Allah, kekudusan yang akan datang. Kalau kita fokus pada diri kita, ego kita, dosa, kelemahan kita, ya itulah yang akan datang. Jadi, it's a matter of focus. Fokus kita pada siapa, semua tergantung pada pilihan kita malam hari ini. Kita mau tutup dengan satu lagu ya, karena dia Tuhan yang manis, dia sudah kasih kita segala-galanya. Saya mau tanya, mengasihi Tuhan itu gampang atau susah? Coba, ini terakhir ya, untuk chat lagi deh, sebagai penutup nih. Ini sejujur-jujurnya ya, mengasihi Tuhan itu gampang atau susah? Silakan di chat, biar saya tahu jawabannya. Sebentar. Sebentar. Iya. Enggak mudah, susah, gampang, susah. Gampang, susah, oke. Susah ya. Kebanyakan susah kalau nggak mau berusaha. Oke. Ya, kebanyakan kita ngomongnya susah lah, gampang susah lah. Kenapa kita ngomong susah? Saya pun juga saya nggak ngomong bahwa saya benar-benar bisa mengasihi Tuhan dengan segenap seperti yang difirmankan Tuhan ya, segenap hati, segenap kekuatan. Tapi saya masih berusaha mau menyenangkan hati Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Karena logikanya begini, ada seseorang yang sangat baik pada kita, memberikan apapun itu, bahkan memberikan nyawanya bagi kita, memberikan segala sesuatu hanya supaya kita ini hidup berkemenangan, berkelimpahan, masa kita susah mengasihi dia? Kadang kita dengan mereka yang jahat pada kita aja, kita masih sedikit ada rasa iba, kita mau sedikit mau mengasihi kita. Contoh sama orang tua kita. Orang tua kita kan kadang membuat kita kesel ya, kalau bahasa Inggrisnya itu mencekno. Orang tua kita ini mencekno ya kadang ya, ngeselin, nggak mengerti anaknya nih. Tapi kita kan sayang. Tetap sayang. Nah ini ada Bapa, dia yang nggak pernah memberikan kita yang jahat. Dia nggak pernah memberikan kita sesuatu yang jelek, tapi kita susah mengasihi. Nah ini kan berarti problemnya bukan pada Tuhan. Problemnya pada kita. Karena apa? Karena selama ini kita sudah terbiasa fokus kita kepada diri kita, ego, fokus kita kepada apa yang kita mau kita pikirkan. Jadi seakan-akan untuk fokus pada Tuhan, mengasihi dia pribadinya itu susah. Karena sebagai Allah, dia sebenarnya kita mau mengasihi atau enggak, dia tetap Allah. Tapi hari ini, kalau kita mengasihi Tuhan, itu tanda sederhana bahwa dia akan mulai bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Semua dimulai dari kasih. Nah, kalau kita mau
hidup kita ini benar-benar luar biasa di hadapan Tuhan, bisa dinikmati oleh Tuhan, dimulai dari kita mengasihi Tuhan. Karena seringkali hidup kita ini hanya kita nikmati sendiri, dan keluarga kita mungkin, dan orang-orang terdekat kita. Lagi-lagi ego, lagi-lagi daging kita. Tapi ketika hidup kita sudah bisa dinikmati Tuhan, maka setiap apa yang keluar dari kita ini selalu manis. Seperti lagu ini semua pasti tahu ya, manis kau dengar. Apa yang kita katakan itu manis bagi Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu manis bagi Tuhan juga. Apalagi apa yang kita lakukan itu manis bagi Tuhan. Pengen nggak punya hidup seperti itu? Jadi setiap kali kita melakukan apapun itu, setiap kali kita mau berkata kata-kata yang keluar dari bibir kita, setiap kali apa yang kita mau kerjakan, itu semuanya manis bagi Tuhan. Kalau hidup kita seperti itu, betapa luar biasanya hidup kita. Nah, malam hari ini kita mau supaya setiap apapun yang kita lakukan sungguh manis bagi Tuhan. Karena inilah kerinduan kita dan untuk menyintai Tuhan selama-lamanya. Kita mau panggil Tuhan kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Kita mau tutup dengan mohonkan doa bagi mama kita semua. Tadi bapak kita yang baik, sekarang kita juga punya mama yang baik. Bunda kita semua, Bunda Maria. Kita memohonkan doa mama kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yeay, semuanya kasih emotnya dong. Ya hari ini begitu merasa diberkati Tuhan,
Mana aku mau lihat emotnya. Belum semua nih. Mana emotnya yang merasa diberkati? Well, luar biasa. Semua udah kasih emot ya. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, di sini ada pakarnya, Korea Hafiz. Jangan takut-takut, yang mau tanya boleh ya, aku kasih kesempatan. Ayo, buat teman-teman yang mau tanya kira-kira apa sih tadi maksudnya si Koreng ngomong apa sih gitu. Apa jangan-jangan semua yang di rumah ini pada bengong ya? Gak dengerin lagi ini, makanya bingung mau tanya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya sekarang tanya, open mic boleh, mau nanya di chat boleh, Korea Hafiz ntar baca. Tenang aja, ayo teman-teman yang mau tanya silahkan ya. Nih, kalau nggak ada yang tanya sih keterlaluan, berarti di rumah semua pada bengong. Dalam hati pada berdoa ya, ya Tuhan, kapan ya di rumah hujan lokal, hujan duit gitu ya. Nih, pada bengong-bengong minta hujan duit nih di rumah nih. Ya, ayo teman-teman yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya, ntar aku yang tanya lebih bahaya. Mending nanya. Oh, mau sharing? Iya, teman-teman yang mau sharing juga boleh. Nih si Jonas lihat-lihat tiap minggu sharing ya. Merasakan sukacita Tuhan selalu ya. Boleh. Ayo, boleh. Jonas, boleh sharing, open mic. Mau sharing? Yang mau sharing boleh open mic ya. Hari ini ngerasain apa? Luar biasa merasakan jamahan Tuhan. Atau pokoknya jangan salah fokus. Ini temanya sugar, maksudnya sweet ya. Sweet daddy. Jangan fokus ya ke sugarnya ya. Ayo, tadi yang mau sharing kan sekarang jadi malu-malu. Tadi semangat. Mana? Silakan. Ya Ayo, kok gua Nah. sering ngelawan orang tua gua sih. Ya. Sama bokap gue. Ya, kenapa? Karena Terus kan gua kan suka pulang malam, bokap pulang, ngapain lu pulang malam? Enggak pulang pagi sekalian gitu ya. pulang pagi. Terus. Kayak Bang Toib dong. Gua kan kerjanya Shopee kok. Gua kan pulangnya malam. Gua pulang jam 2, jam 3, bokap gua marah-marah. Suka baju gua di depan pintu kok. Mending lu gak usah pulang. Gue bilang ya nggak masalah, gue mah nggak pulang juga nggak masalah, gue tinggal nggak kos, gue gituin aja kok, gue ajak ribut bokap kok. Begitu. Kalau gue lagi dan sepi, bokap marah-marah, gue kayak bawa emosi mulu kok. Terus yang mau di-sharingin? Suaranya dengar suara saya? Suaranya agak kecil kok. Kecil ya? Bentar. Apa ini ya? Bentar. Oke kok. Sekarang udah dengar? Udah lebih mending tapi masih agak kecil sebenarnya kok. Tapi gimana teman-teman? Bentar. Oke kok. Tes 1, 2, 3. Nggak, masih agak kecil sih kok. Oh, oke. Bentar. Ini aja, oke. Gimana? 1, 2, 3? Gede kok, gede. Oke. Ya, Sebesar cinta Tuhan kok, mantap. Yes. Itu padahal tadi mic baru nih. Wah, ini kacau juga mic barunya ya. Oke. Jonas, thank you. Pengalamanmu mengingatkan aku pada waktu aku dulu SMA juga. By the way, saya juga pernah diusir sama orang tua saya karena saya dulu bandel sekali. Dan papa saya ada tipe-tipe yang sangat keras sekali. Dia suka pukul saya depan teman-teman saya. Betapa harga diri saya jatuh di depan teman-teman. Saya ditampar di depan teman-teman. Bayangkan masih SMP, SMA kan, masih pengen gaul-gaul, begitu datang langsung ditampar. Kemana aja kamu? Pulang nggak langsung pulang. Saya sempat diusir, disuruh keluar dari rumah. Tapi kita mau lihat bahwa di balik itu semua. Dulu saya nggak mengerti. Dulu saya sangat benci, sangat jahat. Saya sakit hati. Memang orang tua zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga masih ada, cara mengekspresikan kasihnya tidak benar, dalam tanda kutip ya. Tapi di balik itu semua, saya hari ini menjadi seorang papa, saya tahu. Di balik semua itu mereka ada kasih. Tapi ekspresinya itu nggak sesuai yang anak muda hari ini harapkan. Contoh, dia nggak mau kamu pulang malam-malam. Dia khawatir. Hari-hari ini justru harus semua banyak di rumah, ya banyak virus di luar. Justru harus physical distancing atau malam-malam mungkin ada kriminal. Dia khawatir. Tapi mengekspresikannya mungkin nggak tepat di mata kita. Tapi kita coba lihat, apa sih motivasinya sebenarnya orang tua kita?
kalau mau jujur, pasti motivasinya kasih. Nah ini juga sama juga dengan Allah Bapa kita di surga. Motivasinya dia selalu kasih. Sampai dengan detik ini, saya sadar, saya dulu masih hidup bagaimana manusia lama, berdosa, sekarang masih tetap hidup dalam pertobatan, saya selalu tahu bahwa walaupun saya dulu berdosa, kayak sekarang saya mau belajar taat, kayak semuanya motivasinya Tuhan dalam kehidupan saya selalu kasih. Dan ketika saya tahu itu, ketika ada kejadian sesuatu yang nggak sesuai dengan yang apa saya harapkan, misalkan contoh saya mengalami suatu musibah katakanlah itu, tapi saya tahu Tuhan pegang kendali, karena di balik itu semua ada Tuhan yang motivasinya kasih. Nah ketika kita sudah tahu hal ini, maka kita dalam menjalani hidup ini nothing tulus, nggak ada beban, nggak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan. Tadi saya di awal, saya sudah sempat sounding, ada satu keluarga saya yang sangat-sangat dekat dengan saya terkena COVID, tidak lain tidak bukan adalah istri saya sendiri. Saya sekarang hidup isolasi, saya di lantai 1, Fania di lantai 2. Dia kena COVID, saya juga tes juga, saya 2 kali tes, saya negatif, tapi si Fanianya positif. Tapi puji Tuhan, gejalanya gejala yang ringan. Dia hanya pilek dan tidak bisa merasakan, tidak bisa mencium. Tapi ini sudah hari ke-5, dia sudah mulai bisa sedikit-sedikit merasakan, sudah mulai bisa sedikit-sedikit mencium. Ya saya tinggalnya di bawah, dia di atas ya gitu. Terus di dalam rumah seharusnya harus masker terus. Tapi suatu hal ini saya tahu bahwa ini kasih, dan saya selalu berusaha melatih diri saya melihat sesuatu dari kacamata yang positif. Contohnya dalam kasus ini, kacamata positifnya apa? Saya kan punya baby 9 bulan. Nah, ketika Fania positif, dia tetap kasih ASI. Dan justru kata dokter, inilah ASI yang terbaik bagi bayinya. Karena ASI-nya ini yang memberikan imun dia terhadap virus ini. Nah, luar biasa kan? Kita nggak pernah tahu loh. Kalau si Fania nggak kena COVID, dia mungkin nggak bisa memberikan imun bagi bayi saya untuk mengatasi virus ini. Tapi ketika dia kena COVID, ASI-nya memberikan si Rafael, ya nama baby saya, imun. Saya selalu berusaha melihat yang positif dalam kejadian yang paling negatif. Kuncinya itu. Thank you. Oke, makasih yang tadi udah nanya ya, Jonas ya. Makasih buat Korea Hafiz juga yang udah sharing tadi. Masih ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Atau ada yang mau sharing? Ntar kalau nggak ada, aku yang tanya bahaya. Lebih bahaya dari ujian hidup. Hati-hati. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Oke. Nih, udah waktunya ya. Udah waktunya ya, nggak ada yang mau tanya ya. Oke, teman-teman semua. Dari yang aku rangkum, tadi Korea Hafiz ini udah sharing. Kalau hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Ingat kan tadi Galatia bilang apa? Kalau di dalam diri kita itu udah ada rohnya Tuhan. Cuma kadang kita lupa pengen menuhin ego kita sendiri aja. Nah, kadang kita juga lupa kalau Bapak kita itu Bapak yang penuh kasih. Apapun yang kita lakuin selalu diampuni Tuhan. Tapi ingat, jangan karena kita selalu diampuni Tuhan, kita terus-terusan nyakitin hati Tuhan ya, teman-teman ya. Puji Tuhan, hari ini udah jadi berkat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa buat dibagiin ke sesama. Oke, teman-teman semua? Yuk, kita mau say thanks ke Korea Hafiz ya, teman-teman. Nah, seperti yang biasa kita lakukan, kita sama-sama bilang gini, thank you Korea Hafiz, we love you. Oke, teman-teman semua open mic kita lakuin bareng-bareng ya. Aku hitung. 1, 2, 3. Thank you. Korea. Love you. I love you. Jesus loves you. Aduh, jadi enak. Oh iya, kita lanjut, jangan salah fokus. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke pengumuman ya. Sebelum PD ini ditutup, aku mau nyampein sesuatu ke teman-teman sekalian. Pengumuman. Jeng, 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 jeng. Apa itu? Nah, teman-teman, ada yang ulang tahun di sekitar bulan-bulan ini, ada yang bertambah usianya, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, masih dikasih kesempatan, masih boleh ngerasain tuh ya, 1 tahun lagi Tuhan tambahin. Happy birthday Agnes, 1 Juli ulang tahun. Magdalena Lia, 1 Juli juga, wah anak kembar nih. Nah, 4 Juli Raymond Aswandi. Dan yang terakhir, Eva Maria Pusun Hayon. Ada nggak yang merasa ulang tahun nggak dicatut? Kasih emot dong, kasih emot. Iya, nggak ada ya. Oke teman-teman, kita nyanyiin ulang tahun ya.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay! Buat semua yang merayakan ulang tahun di bulan Juli ini, Tuhan Yesus memberkati. Yeay, Selamat we love ulang you. tahun. Selamat ulang tahun. Oke, ada umat baru, ada umat baru, ada umat baru. Siapa yang merasa di sini ada umat baru? Ayo, ada nama-namanya yang asing nih. Oke. Deh. Mohon maaf nih guys. Oke, ini umat baru yang pertama. Ada Helena Yasinta. Halo Helena Yasinta, boleh open mic? Masih ada Halo di semuanya. Halo. Kak Helena Yasinta dari mana? Boleh perkenalan dari mana? Umur berapa? Tahu PD ini dari mana? Nama saya Helena Yasinta, bisa dipanggil Sinta. Umurnya 24, tinggalnya di Bandung. Tahu PD ini diajakin Cilinda. Terima kasih. Wah, makasih. Welcome to our PD. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya, Kak Helena. Datang-datang lagi. Terima kasih, Kak Helena. Iya, terima Oke, kasih. yang kedua ada sama-sama. Yang kedua ada Kalia. Kalia, boleh open mic-nya. Kak Lia, sudah tidak ada di room ya? Oke, it's okay. Selanjutnya ada Kak Regina J. Ayo, ada yang mau ngaku nggak? Ini kayaknya nggak ada yang mau ngaku. Bangga dong sama namanya, ngaku. Ya udah, nggak apa-apa, nggak ada yang mau ngaku ya. Ayo, yang terakhir ada Kak Yulia. Kak Yulia ada, ya udah pada live nih. Kan nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Berkat Tuhan selalu menyertai kamu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang hadir hari ini. Jangan lupa, di 2 minggu lagi kita ada PD. Jadi PD Alfonsus ini saat ini berjalannya 2 minggu sekali ya teman-teman ya. Oke, next. Pengumuman selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali maupun yang sudah lama yang merasakan kerinduan untuk melayani Tuhan, kita menyediakan ladang-ladangnya nih. Namanya apa? Namanya ARMY, bukan ARMY BTS. Ini ARMY-nya Tuhan, Laskar Kristus. Kita nyediain apa aja sih? Kita menyediakan ladangnya tuh banyak banget. Nah, yang hyperaktif nih seperti aku, bisa jadi ARMY acara. Atau yang tangannya gatel banget nih, aduh kayaknya pengen ngedesain ini, pengen ngedesain itu, bisa jadi ARMY digital. Nah, yang suka bersorak-sorai, haleluya. Nah, gitu, itu bisa jadi ARMY pujian. Yang suka main keyboard, yang bisa main biola, atau saxophone, jadi ARMY pujian. Mantep ya, bikin orkestra di sini. Nah, yang suka membagikan kepeduliannya sama sesama, itu bisa jadi ARMY care. Ada juga yang terakhir ARMY doa. Kita saling menguatkan sama ya, teman-teman. Nah, di PD Alfonsus ini terbuka buat siapa aja yang rindu akan Tuhan, mau melayani Tuhan. Nah, namanya ARMY ya, teman-teman. Jangan salah fokus, tolong. Di sini yang ngefans sama BTS, tahan diri dulu, tahan. Ini ARMY-nya Tuhan, lebih spesial lagi, eksklusif. Oke, teman-teman? Oke, buat bergabung, tuh hubungi kami. WhatsApp ada, Instagram ada, semua jangan lupa di-follow. Kalau punya Instagram, jangan liatin mantan doang, tapi follow PD-PD. Isinya membangkitkan Roh Kudus kalian. Nah, oke, ini hubungi kami ya, teman-teman. Kalau yang mau bergabung di grup PD Alfonsus, nah tadi ya ada umat-umat yang baru bisa scan barcode di sini, atau boleh add WhatsApp kita. Nah, terus jangan lupa untuk daftar menjadi ARMY kita. Terus kalau teman-teman nih kira-kira ada perasaan, aduh kayaknya mau didoain deh, lagi merasa ada struggle dalam hidup, atau mau didoain walaupun seneng-seneng aja pengen tetap didoain, nggak apa-apa. Kita mau mendoakan teman-teman. Itu bisa WhatsApp kita ya teman-teman ya. Terus juga kalau teman-teman mau kasih kritik saran, kayaknya acaranya kurang seru nih. Ini yang MC juga, aduh kurang oke lah, mending gue aja. Nah, itu bisa kasih kritik saran, oke? Jangan lupa WhatsApp kita. Next-nya guys. Oke, giveaway. Nah, jadi dari awal acara ini kita diem-diem mau kasih giveaway. Buat siapa? Buat teman-teman yang aktif.
tadi dari kita ini ngeliat Ronald aktif. Yeay Ronald, kamu nggak berasa aktif ya? Nggak apa-apa. Aduh lucu. Nah, kita dari tadi lihat kalau kamu itu open cam. Nah, buat teman-teman, aduh lucu, maaf guys. Buat teman-teman yang mau dapat giveaway, di minggu depan kuncinya itu aktif tanya, aktif sharing. Nah, begitu buat Jonas, minggu lalu Jonas sudah menang giveaway, jadi minggu ini nggak dapet ya. Tapi nggak apa-apa, berkat Tuhan selalu menyertai kamu. Yeay! Oke, next. Lanjut. Nah, teman-teman yang merasa diberkati dan ingin memberikan berkat, jangan lupa. Aduh ini maaf ya guys, namanya emang Triyuda Kasman, tapi ini dititipin aja. Jadi teman-teman kalau yang merasa rindu untuk berbagi, ini scan barcode-nya di My BCA. Teman-teman kan sekarang fasilitas BCA-nya udah canggih-canggih. Scan aja ya teman-teman, mau berapapun kita terima, nggak apa-apa, sukarela. Ini persembahan kasih ya teman-teman. Jangan lihat namanya Triyuda Kasman teman-teman, tapi ini buat Tuhan kok. Ini digunakan untuk memberkati yang lain lagi. Oke teman-teman, yang punya kerinduan untuk berbagi ya teman-teman ya. Thank you. Oke, next. Nah, ini dia. Jadi, hari ini kita udah ngerasain apa? Kita udah ngerasain manisnya Tuhan. Emang Tuhan punya rasa apa lagi sih? Ya kayak kalian aja, kalian ngerasain, aduh ada asam, manis, pahit, ya semua lah. Nah, rasanya Tuhan juga variasi. Nah, teman-teman, 2 minggu lagi kita mau ngerasain kalau Tuhan adalah kekuatan kita, MSG. Nah, ini kesukaan teman-teman semua nih, anak-anak milenial yang bikin otak kalian pintar, MSG. Tuh, My Strength in God, oke teman-teman? Ada Covindes, dan juga dimulai jam 07.30 ya teman-teman. On time, oke? Thank you teman-teman semua. Oh iya, kita mau foto bareng dulu ya buat teman-teman yang belum open kamera. Yang belum open kamera, boleh open kamera dulu ya. Iya tuh, senyum-senyum. Jadi seneng disenyum. Aku belum make up-an. Aduh, belum Gak make apa-apa. up. Santai aja. Iya teman-teman. Yuk open cam yuk. Open cam ya. Jangan malu-malu. Aku belum make up-an nih. Make up aku Gak perlu luntur. malu. Tuh, handsome beauty ini rupa-rupanya Tuhan Yesus. Jonas, ada yang wajah buka kamera Jonas yuk. Kamarku kotor. Udah. Ayo buka open cam. Belum, kamarku. Ayo teman-teman semua. Udah ya. Oke teman-teman. Oke. Yuk. Udah. 1, Udah. 2, 3. Oke, cek dulu ya, bentar. Oke. Udah. Sekali lagi teman-teman bikin love karena Sweet Daddy. Ayo bikin love, bikin love. Yeay. Bikin love. Bikin love. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Yeay, teman-teman semua. Terima kasih yang udah foto. Ya ampun nih cantik-cantik, ganteng-ganteng. Bless you. Oke, teman-teman. Kapannya luntur. Lagi ya kepada WL. Yuk, sebelum penutup, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Silakan worship leader kita, Alvin. Oke, thank you, Sita. Oke, teman-teman, sekali lagi, siapa yang merasa diberkati, boleh emotnya mana oleh pengajaran Korep hari ini. Teman-teman, saya percaya pada malam hari ini kita semua sama-sama terberkati. Thank you, Koroy. Saya pribadi juga sangat-sangat terberkati oleh pengajaran Korep pada hari ini. Jadi kuncinya kita harus rindu sama Tuhan, dan satu langkah kita maju dekat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan beribu-ribu langkah lagi untuk menggapai kita. Oke, teman-teman, saya percaya pada malam hari ini semua kalian mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan semangat baru untuk terus berjalan bersama Tuhan, bersama dalam kekudusan. Mari kita sama-sama mau terus berjuang mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan kekuatan kita sendiri. Oke, teman-teman, mari kita saat ini menutup PD malam hari ini dengan doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu hadir bagi kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami
Pertama, kami bersyukur Tuhan, bila pada malam hari ini Engkau membaharui kami dengan cinta-Mu, dengan pengajaran-Mu, dengan semangat baru untuk mengajar kekudusan dalam hidup kami. Tuhan, mulai hari ini kami percaya bahwa di saat kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami, maka kami akan melihat bahwa karya tangan indah bagi kami, dan Engkau senantiasa membawa kami mendekat kepadamu. Tuhan, kami sadar kami hanyalah manusia lemah. Kami banyak kelemahan dalam diri kami, namun Tuhan, kami percaya bahwa dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Ini diri kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kami percayakan hidup kami kepadamu, kami menjadikan Engkau sebagai pusat dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi Korey Afis dan keluarganya, dan yang saat ini istrinya dalam pemulihan. Kiranya Tuhan, Engkau memulihkan istri dari Korey Afis sehingga dapat pulih seperti sedia kala, dan Engkau berkati baby juga, dan Engkau berkati Korey Afis sehingga dapat semakin menjadi berkat lagi. Engkau berkati semakin banyak anak muda dan orang-orang dimanapun mereka berada untuk merasakan cintanya melalui Korey Afis. Berkatilah Tuhan setiap pekerjaan, setiap pelayanannya. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memilihnya, Engkau memakainya menjadi alat-Mu yang luar biasa. Dan kami juga Tuhan, kami ingin agar Engkau pakai kami untuk membagikan cinta-Mu bagi setiap orang, terutama mulai dari keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menutup PD pada malam hari ini dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ibunda Maria, kami mohon senantiasa berdoa bagi kami, dan ajarlah kami agar kami dapat menjadi taat dan setia seperti Engkau. Terimalah salam termanis kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Alfonsus, doakanlah kami. Santo Santa Pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, thank you semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah join. See you next PD in Terima kasih semua. Thank you. Teman-teman tim seperti biasa jangan pada left. Kita bahas bentar habis ini. Aloy udah left. Thank you ya sekali lagi teman-teman. Thank you, God bless you. Thank you, Thank you, bro.